Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini kabar teman-teman mahasiswa Tasawuf Psikoterapi semester 6? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun teman-teman berada. Baik teman-teman, hari ini kita insya Allah akan melanjutkan perkuliahan setelah teman-teman kemarin UTS mata kuliah Ruqyah Healing Teknologi. Alhamdulillah nilai UTS-nya rata-rata bagus ya teman-teman. Jawabannya juga luar biasa, ini panjang-panjang ya, sangat komprehensif. Jadi saya nilainya juga bagus-bagus ya teman-teman. Hanya saja perlu saya ingatkan bahwa teman-teman jangan terlalu merasa comfort zone ya, terlalu merasa nyaman dengan nilai yang sudah didapatkan, karena nilai itu hanya bagian atau hadiah teman-teman ya dari effort teman-teman selama kuliah. Nanti hal yang harus teman-teman juga perhatikan itu adalah mengenai bagaimana nanti semester 7 atau 8 teman-teman sudah mulai menulis skripsi ya. Jadi ini banyak mahasiswa yang terkadang terlena dengan apa yang sudah didapatkan ya, rasa sudah cukup puas dengan nilainya, IPK-nya misal 3,5 ya, dan melupakan bahwa tugas selanjutnya itu nanti semester 7 atau semester 8 itu nanti teman-teman sudah mulai menulis skripsi. Nah, kemarin saya ingin menyampaikan ya sebelum kuliah bahwa ternyata tugas terakhir mahasiswa itu adalah menulis skripsi. Dan skripsi itu kaitan erat dengan bagaimana teman-teman sering membaca, baik itu membaca buku ataupun jurnal. Nah, untuk menemukan masalah atau menulis di bab 1 itu teman-teman perbanyaklah membaca jurnal. Karena di dalam jurnal itu teman-teman akan digiring untuk bisa menemukan masalah dan bagaimana menyelesaikan masalah itu. Jadi perbanyak baca jurnal itu supaya teman-teman itu mudah ya untuk selanjutnya. Begitu teman-teman, ini saya sudah buatkan PowerPoint-nya ya teman-teman, sudah buatkan PowerPoint-nya di sini. Hari ini kita akan belajar mengenai fenomena kesurupan dalam tinjauan psikologi dan Islam. Ini sebenarnya sudah dibahas ya di sebelum UTS. Teman-teman sudah bisa memberikan keterangan ya atau pendapat tentang bagaimana tentang kesurupan itu. Nah, hari ini saya akan menjelaskannya ini sesuai dengan RPS ya teman-teman. Bagaimana nih fenomena kesurupan ini dalam tinjauan psikologi dan Islam. Sebelum kita membahasnya bersama-sama, mari kita awali perkuliahan hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik teman-teman, sekarang bagaimana kesurupan dalam tinjauan psikologi? Nih, dalam tinjauan psikologi, kesurupan dinilai sebagai fenomena keguncangan psikologis. Jadi ada keguncangan psikologis ya teman-teman ya. Ada problematika atau permasalahan-permasalahan yang itu membuat psikologis kita terguncang ya, atau tidak tenang. Nah, keguncangan psikologis yang dialami seseorang itu faktornya banyak ya. Di antaranya karena seseorang terlalu banyak pikiran atau stres, banyak melamun ya, terlalu cemas, terlalu takut, terlalu khawatir, hati yang gelisah, dan juga tidak mampu mengontrol emosi. Nah, menurut Profesor Dr. Dadang Hawari, ini almarhum ya, beliau ahli di bidang psikiater dan juga memang termasuk psikiater yang mampu mengintegrasikan dengan ilmu Islam ya.
Menurut beliau bahwa kesurupan itu termasuk pada gangguan jiwa ringan atau dissociative trance disorder, atau ya ini dalam bahasa Indonesia itu reaksi desosiasi. Reaksi desosiasi yaitu reaksi yang mengakibatkan hilangnya kemampuan seseorang untuk menyadari realitas di sekitarnya yang disebabkan adanya tekanan fisik maupun mental. Jadi dia sudah tidak sadar lagi tentang siapa dirinya dan lingkungan di sekitarnya, ya. Sudah tidak sadar karena ada tekanan fisik atau kelelahan fisik maupun ada tekanan mental. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini contoh yang tekanan fisik itu biasanya ini ketika terjadi opak ya, atau ada orientasi ini ya, peserta mahasiswa baru ya. Itu biasanya ketika ada opak atau apa namanya ya, ospek ya. Itu terjadi ini ya teman-teman ya, kesurupan massal ya. Ini kalau kita telaah, ini apakah betul dia kesurupan jin atau dia mungkin karena belum sarapan atau mungkin kondisi yang sedang tidak fit ya, atau mungkin dia sedang ada dalam masalah dan sebagainya. Nah, kalau dalam perspektif psikologi, orang yang kesurupan itu karena ada tekanan fisik ya. Bisa jadi karena dia perutnya masih kosong ya, sementara pagi-pagi harus buru-buru ke kampus dan sebagainya ya. Sehingga dia merasa lelah fisiknya. Bahkan tadi mentalnya juga sedang dalam kondisi lelah ya, apa karena banyak pikiran atau karena apa gitu ya. Nah, orang yang kesurupan biasanya dia akan berteriak, menangis, tertawa, atau bahkan berbicara sendiri seperti orang yang terkena schizofren atau gila. Ini namanya juga gangguan jiwa ringan ya, tadi kata Profesor Dodong Hawari. Jadi memang fenomenanya tuh ini ya teman-teman ya, seperti di luar kendalinya. Orang normal itu kan ketawa itu karena memang ada yang lucu ya. Ini orang yang sedang mengalami kesurupan itu dia ketawa itu tanpa ada sebab ya, ketawa-ketawa sendiri, tertawa, menangis, sedih dan sebagainya gitu ya. Nah, ini kalau katanya psikologi, perilaku maladaptif tadi ya, berteriak sendiri, menangis sendiri, tertawa sendiri, atau bahkan bicara sendiri ya, ini pada dasarnya dipengaruhi oleh kondisi jiwa atau batinnya yang lemah ya. Batin kitanya dalam posisi lemah. Dia tidak mampu memanage pikiran atau perasaan, tidak mampu menyelesaikan masalah dan tidak mampu mendamaikan hatinya, sehingga terjadilah proses kesurupan. Jadi pikirannya lagi semrawut, perasaan juga lagi tidak enak, sehingga terjadilah hal-hal yang di luar kendali atau di luar kontrol dirinya gitu. Nah, bagaimana untuk mengatasinya? Di sini kalau menurut psikologi ya, hal yang utama itu ya damaikan dulu hatinya. Jangan langsung dibaca-bacakan dulu ya. Kalau yang sesama perempuan ya mungkin bisa dirangkul dulu ya. Yang laki-laki juga sama ya. Sesama laki-laki maksudnya. Ya, ditenangkan dulu hatinya ya. Setelah tenang baru dibacakan ayat-ayat ruqyah ya. Makanya kenapa kok dengan ruqyah itu sebetulnya bukan untuk mengusir jin kalau dalam perspektif psikologi, tapi karena di dalam Al-Quran itu ada memang katakanlah di sini ada hal-hal yang bisa membuat seseorang itu menjadi tenang atau damai hatinya. Jadi ketika seseorang dibacakan Al-Quran, zikir atau doa-doa yang ma'thur gitu ya, yang doa-doa yang memang bersumber dari Al-Quran dan hadis, itu dipercaya bisa mendamaikan hati seseorang. Jadi kalau dalam perspektif psikologi, ayat-ayat Al-Quran itu bukan dijadikan sebagai perantara untuk mengusir jinnya, tapi justru ini kembalinya itu kepada orangnya. Jadi orang itu gimana caranya supaya tenang lagi batinnya. Begitu ya teman-teman ya. Jadi fenomena kesurupan dalam tinjauan psikologi itu betul-betul tidak melihat aspek eksternalnya atau aspek di luar dirinya, tetapi lebih melihat seseorang itu ya dia kesurupan karena di dalam dirinya ada hal yang sedang terguncang ya, baik itu tadi ada tekanan fisik ataupun mentalnya ya,
baik itu terguncang pikirannya ya atau emosi dan perasaannya itu ya kalau dalam tinjauan psikologi. Nah sekarang bagaimana kalau dalam tinjauan Islam? Yang di dalam Islam atau dalam tinjauan Islam, fenomena kesurupan ini dinilai sebagai masuknya jin atau setan ke dalam diri manusia. Ya, memang ada ya. Jin atau setan itu masuk ke dalam diri manusia ketika manusia dalam kondisi jiwa yang lemah. Sama sebenarnya ya. Tadi dalam psikologi juga ketika seseorang lemah jiwanya ya tadi akan keluar emosi juga yang tak terkontrol gitu ya. Nah, kalau di dalam Islam juga dipercayai bahwa ketika jiwa seseorang lemah itu juga akan mengundang masuknya siapa? Setan itu ya atau jin ya. Terus jauhnya seseorang dari Allah ya atau berperilaku tidak baik pada jin dan setan ya, pada jin atau setan itu. Kita misalnya mohon maaf ya, uh, buang air kecil sembarangan ya. Terus juga mungkin ketika kita pergi ke suatu tempat yang ini ya dipercaya memang di situ banyak hal mistisnya ya kita berperilaku tidak baik ya. Biasanya kan kalau kita ke suatu daerah ada hal-hal yang di situ tuh ada ini ya seperti hal-hal yang tidak dibolehkan ya. Tidak boleh berkata kotor, tidak boleh berbuat tidak baik atau ngomongin orang, meludah sembarangan dan sebagainya. Jadi betul-betul etika yang dijaga. Nah, ketika jin atau setan itu merasa terganggu ya bisa saja tadi ya dia akan menyerang manusia. Tapi ketika jiwanya memang dalam kondisi lemah. Nah ini kalau dalam hadis juga ada ya, dalam hadis landasan hadisnya. Bahwa sesungguhnya setan itu berjalan dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Jadi setan itu memang ada ya, masuk ke dalam diri manusia. Makanya kenapa di dalam surat An-Nas ya, kita itu ya dianjurkan untuk selalu minta pertolongan kepada Allah ya agar terhindar dari katakanlah godaan-godaan atau bisikan-bisikan yang datangnya dari jin dan manusia gitu ya. Gitu. Nah, jadi menurut Islam ya kita harus dianjurkan untuk apa? Untuk tidak terlalu berlebihan ketika kita sedih ya, tidak marah berlebihan, tidak kecewa berlebihan atau menaruh dendam yang berlebihan. Ya, intinya menghindari perilaku-perilaku yang berlebihan. Karena ketika kita berlebihan, maka disitulah pikiran dan perasaan kita akan terguncang. Misal teman-teman mengalami kepahitan dalam hidup ya, entah karena teman-teman mungkin tidak tercapai cita-citanya atau ngerasa dizolimi atau ngerasa ada hal yang tidak fair ya, tidak adil dalam hidup, itu jangan terlalu sedih berlebihan, kecewa berlebihan, dendam berlebihan ya. Karena ketika berlebihan itu nanti yang akan membuat pikiran dan perasaan kita akan terguncang. Nah, ketika pikiran dan perasaan seseorang itu terguncang, maka di situ setan akan masuk ke dalam diri seseorang. Jadi hiduplah secara sederhana ya. Secara sederhana itu maksudnya kalau saya pernah dengar ceramahnya Cak Nun itu ada atau tidak adanya masalah itu sama aja. Hidup tuh kan terus ngalir ya. Jadi ada masalah ya kita hadapi ngalir kan. Gak ada masalah juga memang hidup itu harus dijalani gitu. Jadi ya berpikirnya sederhana aja gitu ya. Kalau ada hal yang perlu diselesaikan ya selesaikan satu-satu gitu. Nah hidup sederhana itu juga kan dalam tasawuf sudah diajarkan ya. Hidup serba sederhana atau cukup ya. Tidak hanya secara segi materialis, tapi dari segi pikiran dan perasaan juga kita mampu memanagenya. Ada konsep qanaah, ada konsep zuhud, ada konsep waro di situ. Jadi bagaimana kita bisa memanage semua itu sehingga pikiran dan perasaan kita betul-betul bisa terkontrol ya sehingga tidak mudah terkena gangguan psikologis. Nah, bagaimana ini orang-orang yang kesurupan ini untuk ditanganinya? Yang pertama itu melakukan ruqyah syar'iyah ya, yang kemarin sudah kita pelajari ya. Ada doa-doa yang kita hafalkan kemarin ya. Dari mulai membaca surat Al-Fatihah, membaca ayat kursi ya, surat Al-Falaq, surat An-Nas ya.
Al-Baqarah 3 ayat terakhir dan lain sebagainya ya, kemarin kita sudah hafalkan teman-teman itu. Mudah-mudahan bisa diamalkan ya, minimal sehari sekali atau sebelum tidur lah ya, sebelum tidur itu. Yang kedua, pasien memiliki motivasi yang tinggi untuk sembuh. Jadi supaya dia tidak kembali ya terkena gangguan-gangguan tadi, itu memang ada motivasi yang kuat dari pasiennya untuk sembuh. Terus yang ketiga, berupaya untuk tidak larut dalam kesedihan ya. Tadi mampu mengontrol atau memanage pikiran dan perasaan. Selanjutnya, memperbaiki kualitas ibadah dan hubungan kedekatannya dengan Allah. Ya, tadi harus dijalin lagi, apakah dengan dia mulai memperbanyak zikir ya, atau memperbanyak berdoa ya. Karena kan di dalam Islam itu kita diajarkan ya, dalam setiap langkah itu diajarkan doa ya. Mau keluar rumah berdoa, masuk rumah berdoa, mau masuk ke WC itu berdoa kan, supaya kita tidak diganggu oleh setan yang laki-laki dan setan perempuan. Itu keluar dari WC juga berdoa, semuanya berdoa, makan berdoa, sebelum makan berdoa, setelah makan berdoa, sebelum tidur berdoa, setelah tidur berdoa. Jadi bagaimana kita mampu meningkatkan kualitas ibadah kita, dan tadi ya, kepercayaan kita kepada Allah itu ditingkatkan. Jadi semakin spiritualitas seseorang bagus ya, semakin dia mampu memanage tadi ya, memanage pikiran, perasaannya, sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak baik itu. Nah, yang terakhir, harus ada dukungan dari orang-orang sekitar ya. Orang-orang sekitarnya memang mensupport, terus mendampingi, dan juga memang katakanlah di apa ya namanya, ditemani oleh orang-orang yang baik seperti itu. Sehingga dia juga termotivasi untuk terus memperbaiki diri. Begitu teman-teman, jadi ada perbedaan ya, fenomena kesurupan dalam tinjauan psikologi dan dalam tinjauan Islam. Tapi untuk metode merukyahnya sebetulnya sama ya, intinya membacakan doa. Hanya saja yang membedakan itu, kalau dalam perspektif psikologi, doa-doa atau bacaan-bacaan ayat Al-Quran yang dibacakan itu bukan berarti untuk mengusir jin atau setan ya, tetapi untuk mendamaikan hatinya seseorang itu. Tapi kalau dalam tinjauan Islam ya memang betul untuk untuk mengusir jin dan setan itu. Nah, dua-duanya betul ya. Tinggal kita meyakininya yang di mana ya, karena akhirnya ketika kita mengamalkan ilmu itu ya tergantung pada pemaknaan kita sendiri. Seperti itu ya, teman-teman. Terima kasih untuk perkenalan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Tutup ya, Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.